Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan berupa nikmat makan dan nikmat minum. Dan dengannya kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam kita sertakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam kita dan pada pengikutnya yang mengikutinya hingga akhir zaman. Sebelum memulai acara ini, marilah kita memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah Subhanahu wa taala that give us all of his blessing for us in every second in our life. And peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and whom following him till the day of the judgment. And before it, let we start the Pekan Tausiah Santri with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أولا سنشكر إلى الله عز وجل على نعمته التي لا يمكن أن نعدها. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. البرنامج الأولى قراءة القرآن من أخينا Agung Devansara wa Farali Nadi wa sayadhkuru ma'naha bi akhina Harun. Naam, sanabda al-barnamij al-ula ma'a akhina Agung Devansara. Fa alaihi tafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil-ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron li akhina Agung Devansara wa sanastamir ila akhina Farali Nadi. Fa alaihi tafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Syukron li akhina Faril Nadi wa sayadhkuru ma'naha min akhina Harun fa alaihi tafaddal maskur. Aku meminta ampun kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkaulah yang menghinanya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami, mulai Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkar janji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for our brother Harun. The second agenda, we will hear a hadith from our brother Dwi Andrian Saputra. For place and time, we pleasing you. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aqra'akum hadis nabawiyah. Naam. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila Allah ma hajara ilaih, yang artinya dari An Amirul Mu'minin Abi Hafsin, bapaknya Hafsah, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, sabda Nabi, sesungguhnya amalan tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan kepada wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang dia kehendaki atau yang dia inginkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena saya sudah 2 kali maju di sini membawakan hadis tentang niat. Karena niat ini adalah umul ibadah atau umul amalan. Ibunya amalan atau ibunya ibadah. Karena apa? Niat kita, seandainya kita sedang sholat, tapi niat kita bukan karena Allah, maka sholatnya tertolak. Dan seperti kita di sini sedang menuntut ilmu, seandainya kita niat kita tidak ikhlas dan kita tidak ikhlas niatnya kepada Allah, sia-sia. Tidak dapat apa-apa, pun tidak dapat. Dan saya tidak ingin berlama-lama di sini karena sedikitnya waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Putra. Langsung masuk acara ketiga, yaitu pidato dari saudara-saudara kita, dimulai dari saudara kita Zaki yang akan membawakan pidato bahasa Arab. Kepada saudara Zaki kami persilahkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الدائم الباقي الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه تفرد بالبقاء وحده أشهد أن لا إله إلا الله خلق الإنسان وأوجده في هذه الحياة الدنيا لأجل محدود ووقت معلوم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين استعدوا للموت وعملوا لما بعده حيث السؤال والحساب والثواب والعقاب. أما بعد إخوتي الكرام اتقوا الله تعالى واكثروا من ذكر حازم اللذات. قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. بلى صدق الله على قوله عمرنا وأي تعمير وعافنا الله مما ابتلي به كثير من عباده الصالحين ولكن من منا تعظى ومن الذي قلبه لان. كيف تخشع الجبال الصم الراسيات ولا يخشى هذا القلب الضعيف. ومن الذي لم يسمع قوله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا عمرت 60 سنة أو 100 سنة فهي سواء بعدها الموت الذي لا يبقى ولا يذر ولا ينظر لسنك هل هو 20 أو 70 ولكن ينظر إلى الأجل ونحن لا نستقدم أو نستأخر أجلنا. قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله أكبر. وإذا كنت في قصر أو كوخ عمارة أو حيفا فلا بد من الموت فلا بد من النهاية. قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إخوتي الكرام عزني الله وإياكم جميعا إذا سولت لك نفسك أن تعمل من الأعمال ففكر بعين البصيرة. لو أماتك الله ترضاه أم مات قارئا بعث قارئا ومن مات مغنيا بعث مغنيا. فقال جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث المار على ما مات عليه. السؤال ماذا نستعد لحياتي بعد الموت؟ اكتفيت على هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara kita Zaki. Pidato selanjutnya dari saudara kita Dafa yang akan membawakan pidato bahasa Indonesia. Kepada saudara Dafa kami persilahkan. Tes. Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah telah memberikan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Maka dari itu, marilah kita selalu bersyukur dan jangan sekali-kali kita kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka nikmatmu akan ditambah oleh Allah. Tetapi jika engkau kufur, ingatlah azab Allah amatlah pedih. Maka dari itu, marilah kita selalu bersyukur dan jangan sekali-kali kita kufur. Kemudian, salawat serta salam selalu kita curahkan, kita hanturkan kepada manusia yang paling mulia di antara manusia lainnya. Dialah pemimpin di kala perang, imam di kala salat, bukan pahlawan proklamator yang pakai motor, bukan pula pahlawan revolusi yang pakai dasi, tetapi dialah pahlawan sesungguhnya yang rela bermandian anak panah demi menegakkan bendera tauhid di muka bumi ini, yaitu dialah Nabi yang besar, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, ya Rabbal Alamin. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, para santri Ma'had Za'adul Ma'ad yang tiada kalah tandingannya dengan ma'ad-ma'ad lainnya. Semoga kita semua selalu dijaga Allah Ta'ala. Sekali lagi, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang-panjang waktu dan banyaknya basa-basi, langsung saja saya beri judul pidato saya pada malam hari ini, yaitu tentang kerennya menjadi santri. Tetapi sebelum itu, adakah yang tahu apa sih itu santri? Ya, santri itu ialah sekumpulan para pelajar yang tangguh dan luar biasa, dididik dan dibimbing dan dididik di suatu yang bernama pondok pesantren, yang mana mereka akan diajarkan dengan hal-hal yang baru, yang mana sebelumnya mereka belum pernah merasakannya, seperti dididik tentang kemungkinan yang mereka di rumah bangun jam 6 pagi karena di pondok harus bangun jam 4 subuh misalnya. Dan tak kalah pentingnya mereka akan diajarkan dengan ilmu-ilmu yang lebih dibandingkan dengan siswa, seperti belajar dan menghafal Al-Quran, berbahasa Arab, dan mempelajari kitab-kitab ulama dan lain-lain. Bukan itu saja, karakter mereka akan dibentuk dan dibimbing menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi umat dan bangsa. Jadi siapa itu santri? Yaitu kita semua yang berada di pondok yang kita cintai ini. Lantas, apa yang membuat santri itu menjadi keren? Saya ulangi lagi. Lantas apa yang membuat santri itu menjadi keren? Yang pertama, dengan kita menjadi santri, Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang besar, karena menuntut ilmu agama Allah merupakan keutamaan yang besar di sisi Allah, sama halnya dengan berjihad, dan itu sangat-sangatlah keren. Kemudian yang kedua, kenapa santri dibilang keren? Karena dengan menjadi santri baik, dengan kita akan beruntung baik di dunia maupun akhirat. Sama halnya dengan kita menanam padi di sawah, ketika panen padi kita dapat, rumput pun juga kita dapat. Tetapi kalau kita cuma menanam rumput kita dapat, tetapi tidak dengan padinya. Rumput ibaratnya dunia, padi ibaratnya akhirat. Yang artinya jika kita mengejar akhirat kita dapat, dunia pun juga kita dapat. Kemudian kenapa santri itu kok dibilang keren? Karena orang yang menuntut ilmu agama akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu beberapa derajat dan juga keren. Maka dari itu berbangga kalian wahai santri, wahai saudara, karena Allah mengizinkan kalian untuk belajar, mengenyam pendidikan di pondok pesantren ini. Karena inilah suatu hal yang bagus untuk kita. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini ialah jadilah seorang santri. Kalau belum jadi santri, belumlah keren. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada perkataan yang menyinggung hati, saya mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Saya meminta ampun kepada kalian. Saya meminta maaf. Saya Muhammad Dafa, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Dafa. Bagi saudara kita Fadil Chandra, kami persilahkan untuk menyimpulkan isi pidato. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan semesta alam yang mengatur siang dan malam, yang mendengar doa makhluknya di kala kelam. Dialah Sang Ar-Rahman, Allahu Rabbu Jalla wa Ala. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya yang mendukung dakwah Islam serta para keluarganya yang membela beliau dalam dakwah Islam. Berdirinya saya di sini untuk menyimpulkan pidato dari kakak kita, Kak Dafa. Seperti yang tema barusan tentang kerennya menjadi santri. Seperti yang dikatakan Kak Dafa barusan bahwa menjadi santri itu keren. Sebagaimana 3 hal berikut. Yang pertama, mendapatkan pahala. Karena apa? Sesuatu yang wajib pasti mendapatkan pahala. Sebagaimana kata Nabi, talibul ilmi fardhun ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan yang kedua adalah beruntung di dunia dan akhirat. Hal ini sudah pasti jelas. Dikarenakan menuntut ilmu akan membawa kita kepada keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga adalah mengangkat derajat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat-derajat orang yang berilmu sebagian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Fadil Chandra yang telah menyimpulkan isi pidato. Selanjutnya pidato dari saudara kita Aprian yang akan membawakan pidato bahasa Arab. Kepada saudara Aprian kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mahmud min kulli ahli ad-dalal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhu al-madid min fadlihi wa karimihi wa tawfiqi fi malin wal hal. Wa ashhadu an la ilaha illa wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza junda wa hadama al-ahzama wahda. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi mutahhar wa waqar wa ala tabi'in lahum bi ihsan wa salama tasliman qasira amma ba'du. Inna fi hadha ad-zaman alladhi fihi min al-fitn wa ra'ayna bi absarina anna kaseeran min ash-shabab yaqa'una fi ishrati as-sayyi'at kanu yumsiluna al-akharin bisabab
بشرتهم أفلم نسمع كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خليلي فلينظر أحدكم من يخلي ما أكثرت الخطيئة في عشرة الشباب قد وجدنا في هذا الزمان احتصام الذي قد انتشر في بلدنا هذا وكانوا كثير منهم يكونون اختلافا كثيرا الذي ليس كمثل حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرضون أن تقتل أنفسهم دين الله انظروا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون مع الآخرين ليسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق بشباب هذا الزمان هم الذي مشغول بالأمر اللهو واللغو يلعبون الجوال هل عرفتم الجوال شيء صغير كبير سلاح لك أو عليك يلعبون الجوال حتى ثلث الليل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وما فيها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا عالم والمتعلم ننظر أيها الشباب إلى الشباب الخارج هم الذين يقعون في كثير منهم وشرب الخمر بل كثير منهم اختلاطا في غرفة الواحد بجناحهم أفلم نعلم كيف تعالى الزنا إن كان فاحشة سبيلا بل كثير منهم يشرب الخمر كشرب العصارة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من أمتي قوم يستحلون الحرة والخمر والحزائم ولهذا أيها الشباب اشكروا لله انظر إلى الشباب الخارج الذين يقعون في إشارة السيئات والله إن هذا الزمان مملوء بالفتن ولذلك أيها الشباب فتوبوا إلى ربكم قبل أن طلوع الشمس من المغاربها أقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih untuk saudara kita Afrian. Selanjutnya pidato dari saudara kita Vivo yang akan membawakan pidato bahasa Indonesia. Kepada saudara Vivo kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Seperti biasa, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena berkat Dialah, berkat Rabb kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Lalu salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana dia telah membimbing Islam menuju jalan kebenaran. Sedikit pidato dari saya yang akan saya sampaikan kepada kalian semua, terkhusus untuk kelas 9 dan kelas 12. Teman-teman, kita sekarang berada di penghujung waktu, yang dimana kalian ingin melangkah ke tingkat yang baru dan kami ingin melangkah ke kehidupan yang sebenarnya. Kurang lebih 3 tahun, 1080 hari, waktu yang sangat panjang tapi terasa singkat.
Ada sebuah pepatah yang mengatakan pertemuan tidak akan selalu sempurna apabila tanpa melalui perpisahan. Sebuah kata yang sering kita dengar, yang mungkin sering kita temui, yang dimana arti dari kata ini sangat tidak mengenakan. Mari kita buka album yang berdebu. Kita tidak seperti orang-orang yang di luar sana, yang dimana mungkin mereka berteman hanya lingkup dalam sekolah saja. Kita tidak, 24 jam teman hadir di sekitar kita. Bahkan kita adalah satu keluarga yang tinggal dalam satu bangunan, yaitu asrama. Ketika dulu piket, buang sampah masih di situ. Pagi kebanjiran, sore lempar batu, bahkan ada yang berenang. Dulu kelas 7 waktu dan kita tidak seakrab sekarang. Tidak seakrab sekarang. Seiring dengan cerita, akhirnya kita dengan akrab. Nyuci bersama, canda tawa bersama, suka duka bersama. Semua kita lalui bersama. Akankah kita berpisah dengan teman-teman kita? Kelas 9, kelas 12. Sekarang kita berada di tepi jurang. Jangan pernah melakukan hal bodoh. Hal bodoh yang mampu menjatuhkan kita, yang membuat kita menyesalinya. Jangan pernah. Ingat ketika kelas meeting dulu, pertandingan antara Get Warib melawan Geoniti, pertandingan futsal, benar-benar meriah. Lalu malam bakar jagung, makan ayam, bakar sate kambing, tidur di luar asrama, dikunci di luar asrama, tidur di masjid, semua kita bersama. Namun satu hal, yaitu sebuah perpisahan yang akan menghancurkan segalanya. Setelah kelulusan, akankah kita bisa berkumpul seperti ini? Akankah kita bisa sakrab sekarang? Benar-benar berat, sangat berat. Satu pesan saya, ketika kelulusan, jangan pernah lupakan yang namanya teman. Jangan pernah sekalipun kalian lupa dengan yang namanya teman. Jangan pernah. Bumi ini terus berputar. Kadang kita berada di atas, kita yang tahu nasib kita. Mungkin kita teman-teman kita atau butuh dan kita. Itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Vivo. Karena telah tibanya waktu azan, maka ada lebih baiknya kita mendengarkan suara azan terlebih dahulu. Kepada muazin kami persilahkan. Lemah aku ada yang duluan. Nah, tahu aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baiklah, kita lanjutkan. Bagi saudara kita Rizky Kurniawan, kami persilahkan untuk menyimpulkan isi pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Berdiri saya di sini, saya akan menyimpulkan pidato dari kakak kita
dari teman kita, dari saudara kita Vivo. Yang saya mengambil kesimpulan sendiri bahwa judul yang disampaikan tadi tentang perpisahan. Sebenarnya yang lebih mengenakan bukan saya yang menyimpulkan, tapi dari kalangan kelas 9, dari kalangan kelas 9 yang akan juga mungkin berpisah dari kita semua di sini. Dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Vivo tadi memang menyentuh hati kita apabila kita mendengarkannya dengan seksama. Yang pertama, perpisahan. Perpisahan pasti akan selalu ada. Apabila perpisahan itu yang pasti berada di penghujung. Dan sebelum adanya perpisahan pasti ada pertemuan. Kalian mungkin pada pertama kali pertemuan tidak seakrab yang kalian sekarang alami ini. Dan yang disampaikan oleh Vivo tadi benar sekali. Setiap pertemuan tidak akan indah apabila tidak dipertemukan dengan perpisahan. Dan oleh maka dari itu, apabila kalian telah berpisah, maka ingatlah pesan Vivo tadi. Apabila kalian telah berpisah, jangan lakukan hal-hal yang bodoh. Hal yang bodoh yang bisa menghancurkan kalian. Hal yang bodoh yang bisa menjatuhkan kalian, menjatuhkan harga diri kalian. Maka ketika kalian telah berpisah, baik dari pondok ini atau baik dari teman-teman kalian, maka jangan pernah lupakan yang namanya teman. Teman memang tidak sedekat seperti keluarga kita, memang tidak sedekat seperti saudara kita, tapi temanlah yang menemani kita ketika kita berada di ma'had ini. Dan kita tidak pernah tahu yang namanya kehidupan, yang terkadang kehidupan berada di atas dan juga terkadang kehidupan berada di bawah. Maka dari itu kita tidak tahu bagaimana nasib kita, bagaimana nasib teman kita. Dan pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Vivo tadi bukan pesan terakhir tentang kematian, bukan, tapi tentang perpisahan. Jangan pernah lupakan yang namanya teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li akhina Rizky Kurniawan. Wa sanadkhul ila barnamijir rabi'ah. Qira'atin nasyid min akhina Adi Bakhtiar wa Rehan Ambari. Fa alaihima tafaddal mashkura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ummi da'utu ilaikil firdausi kasarabbi ayya'tiki bisihati ummi sukran adiman alaiki aina bahastu misluki aina ummi ingatlah ketika tangis yang pertamamu di dunia. Siapa yang memampimu? Siapa yang berseduh? Tangis bahagia, tangismu melahirkan ke dunia. Tidaklah engkau ingat ketika dirimu mengecewakannya. Dia memarah ibu. Apakah kalian pikir ia senang
أين بحثت مثلك أين مثلك أين أمي دعوت إليك الفردوس كسى ربي أن يأتك بالصحة أمي سكرا عديما عليك أين بحثت مثلك أين أمي سكرا عديما عليك أين بحثت مثلك أين أمي Kami di sini ingin menjadi santri, santri yang berbakti pada Ustadz dan Umi. Makan minum mandi itu juga mengantri demi ketertiban di pondok madrasah kami. As-subahu bada min talatihi walailu daja min wafaratihi faqar rasula fadlau ala wa hadha subula fi dilalatihi. Inilah kami santri Talang Jambi menyampaikan amanat bagi ahi ukti, untayan amanat dari renung hati untuk semua masyarakat Islami. As-subahu bada min talatihi walailu daja min wafaratihi faqar rasula fadlau ala wa hadha subula fi dilalatihi. Inilah kami santri yang berbakti, doakan kami istiqomah setiap hari. Inilah kami santri-santri salafi, menggenggam sunnah bagai bara api. As-subahu bada min talatihi walailu daja min waqaratihi faqar rasula fadlau ala wa hadha subula fi dilalatihi. Pada Umi Abi kami berterima kasih, juga pada Ustadz sang pahlawan kami. Terima kasih kami pada penonton di sini. Salam dan maaf kami pamit undur diri. As-subuhu bada min talatihi walailu daja min wafaratihi faqar rasula fadlau ala wa hadha subula fi dilalatihi. Wassalamu alaikum wa alaikum salam. Wassalamu alaikum wa alaikum salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Adi min Pali. Ana Rehan min Betung. Sekron. Terima kasih kepada saudara kita Adi dan Rehan, dua sejoli yang Baiklah, acara yang terakhir adalah pembacaan puisi dari saudara kita Alif. Kepada saudara kita Alif kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan puisi yang berjudul Pemuda. Seakan akan begitu banyak masalah. Apakah engkau rindu dengan keadaan dunia luar sana? Wahai pemuda, kufurkah dirimu dengan suasana di sini yang terindah, menyaksikan di taman surga? Apakah kau ingin menukar surga dengan neraka? Sana rusaknya akhlak dan akidah kita, lusuhnya mereka dengan pemahaman agama. Wahai pemuda, inginkan
Wahai pemuda, apa yang engkau inginkan di luar sana? Tempat berkumpulnya maksiat dan dosa-dosa. Semua lelaki dan wanita telah berkumpul bercampur ria. Wahai pemuda, sekali lagi, apa yang membuatmu merana? Inginkah kau menukar surgamu dengan neraka? Keluar, bergabung dengan mereka, membuat orang tua kalian menangis merana. Wahai pemuda, cukuplah di sini. Kita berkumpul menuntut ilmu agama yang mulia, membuat orang tua kita bahagia dan masuk surga. Wahai pemuda, ini hati yang dijalankan sesuai kemauannya. Dekatkan hal yang baik semestinya dan tinggalkan apa-apa yang buruk harusnya. Mungkin itu saja puisi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for our brother Alif. Okay, by the end on this ceremony, my name is Aji. I present this advice for you and me. Goodbye, and inshallah we will meet again in another time and place to see. Perkenalkan, saya santri, saya Tholibul Ilmi, saya Alfat Sabili, saya pamit undur diri. اسمي رافي مع السلامة يا إخوتي. يمكن هذا مني سنختم هذه البرنامج بقراءة الحمد لله. الحمد لله أخير الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.